Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran kimia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur atom. Mungkin kalian sudah kenal dengan apa itu atom karena sebenarnya atom ini sudah pernah dibahas atau sedikit banyak disinggung di pembelajaran IPA yang ada di SMP. Biasanya ia ikut pada pembelajaran fisika, ya kan? Kemudian di sini saya akan juga menjelaskan, mengulang kembali mungkin atau secara mendalam belajar tentang apa itu atom, gitu kan. Oke, perkembangan model atom yang pertama yaitu adalah teori atom yang digagas oleh Dalton. Dalton bilang bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur, ya kan. Kemudian digambarkan dia seperti bola pejal yang sangat kecil, tidak dapat dibagi dan dibelah. Unsur yang sama mengandung unsur yang sama juga, unsur yang berbeda mengandung atom yang berbeda pula. Atom-atom akan bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tetap. Jadi teori atom Dalton ceritanya itu adalah atom Dalton yang itu dia mengasumsikan bahwa atom itu seperti bola pejal, tetapi kelemahan dari atom Dalton ini dia tidak dapat menjelaskan bagian-bagian dari atom gitu. Kemudian diperbaiki atau dikembangkan lagi oleh Thomson dari atom Dalton yang hanya seperti bola pejal melalui percobaan tabung katoda hampa atau tabung hampa katoda menemukan adanya elektron yang menyebar secara merata. Itu ternyata di sini sudah ada kejelasan uh, atomnya itu sudah memiliki elektron gitu kan melalui percobaan tabung katoda hampa itu tadi kan. Kemudian permodelannya dimodelkan seperti atom roti kismis. Kelemahannya pada teori Thomson dia tidak dapat menjelaskan keberadaan muatan positif. Dia hanya bisa menjelaskan bahwa atom seperti bola pejal dia memiliki elektron yang menyebar secara merata gitu. Kemudian diperbaiki oleh Rutherford melalui percobaan juga. Percobaan penambahan lempeng emas oleh partikel alfa. Ketika sinar alfa dipancarkan, ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan, dan ada yang dibelokkan, gitu kan. Lah kalau hasil pemantulan itu tadi menyebabkan adanya muatan positif. Jadi di sini mulai tergambarkan bahwa adanya inti atom gitu kan, dimana inti atom ya kan, kalau saya gambarkan di sini misalnya dari seperti ini gitu kan, ada inti atom dan inti atomnya ini bermuatan positif gitu kan, bermuatan positif dan ada elektron yang mengelilingi inti atom gitu kan. Di sini juga dijelaskan bahwa proton yang ada di inti atom atau jumlah proton yang ada di inti atom itu sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom itu. Kemudian atom itu juga dia bersifat netral. Kelemahannya, elektron yang mengelilingi inti atom seharusnya akan kehilangan energinya karena adanya gaya tarik menarik antara inti atom dengan elektron sehingga jatuh ke inti atom. Maksudnya adalah seperti yang kita tahu, muatan positif sama muatan negatif itu kan harusnya terjadinya tarik menarik, tetapi Rutherford bingung gitu kan, kenapa kok elektron gitu kan atau ya elektron tidak dapat melakukan tarik menarik sama inti atom yang bermuatan positif gitu kan. Itu adalah kelemahan dari teori atom Rutherford gitu kan. Kemudian diperbaiki oleh Bohr. Bohr bilang bahwa elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit atom. Jadi di teori Bohr di sini dijelaskan bahwa penyebab kenapa inti atom dengan elektron itu tidak terjadi tarik menarik gitu kan, ternyata yang ada yang namanya elektron itu memiliki tingkat energi karena elektron itu berada pada ini kan, misalnya di sini ada elektron, di sini inti atom gitu kan, inti atom dia memiliki muatan positif gitu kan, elektron mengelilingi inti atom ini kan mengelilingi ya kan, ternyata dia punya tingkat-tingkat energi tertentu sehingga kenapa elektron tidak jatuh ke inti atom karena lintasannya, jadi lintasan atau kulit dari atom ini
dia memiliki energi gitu, sehingga dia tidak dapat tarik menarik dengan inti atom yang memiliki muatan positif gitu. Kemudian elektron itu ternyata dapat berpindah juga. Di sini jelaskan bahwa Bohr itu bilang bahwa elektron itu dapat berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi, disertai dengan penyerapan energi atau disebut dengan eksitasi, dan sebaliknya dia juga bisa berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah atau disebut dengan cara namanya dengan deeksitasi gitu. Jadi elektron pada kulit atau elektron pada lintasan ini bisa berpindah ke elektron pada lintasan yang kedua ataupun sebaliknya gitu. Kemudian tetapi teori atom Bohr dia tidak bisa menjelaskan spektrum dari adanya pergerakan elektron itu gitu kan. Oleh karena itu ada teori permodelan atom modern atau yang dinamakan teori mekanika kuantum. Di sini jelaskan ternyata ada yang namanya sifat dualisme elektron, bahwa elektron itu dapat bertindak seperti partikel, dapat juga bertindak sebagai elektron. Kemudian tidaklah mungkin menentukan posisi serta momentum yang pasti dari elektron dalam atom. Adapun yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menentukan elektron. Jadi maksudnya yaitu ternyata atom gitu kan, ya kan, penggambaran model atom menurut mekanika kuantum itu seperti awan gitu kan. Kalau di sini misalnya saya jelaskan seperti ini, titik-titik gini kan ya. Lah kalau misalnya tadi di atom menurut Bohr itu tadi, di sini jelaskan bahwa elektron itu mengelilingi lintasan gitu kan, tetapi ternyata dia bisa bertindak berdasarkan sifat dualisme elektron itu ternyata dapat bertindak sebagai partikel, dapat bertindak sebagai gelombang, dan kita tidak bisa menemukan secara pasti di mana letak dari elektron itu berada. Yang bisa ditentukan yaitu adalah kebolehjadian menentukan elektron. Nanti kita akan bahas di teori mekanika kuantum atau konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Nanti kita di situ akan tahu gitu kan, apa sih yang namanya kebolehjadian menentukan elektron itu gitu kan. Oke, jadi perkembangan model atom, kalau saya ambil kesimpulan di sini dari atom Dalton pertama yang semula dia hanya seperti bola pejal, kemudian diperbaiki oleh Thomson, di mana Thomson sudah di sini dari bola pejal kemudian adanya elektron gitu kan, adanya elektron yang menyebar secara merata, kemudian dikembangkan lagi oleh Rutherford, mulai sudah ada titik bahwa adanya inti atom yang bermuatan positif di mana ada elektron yang mengelilingi gitu kan, tetapi kelemahannya dia tidak bisa menjelaskan bahwa kenapa muatan positif sama muatan negatif itu tidak terjadi menarik atau tidak terjadi gaya tarik menarik gitu kan. Kemudian ternyata oleh Bohr diketahui penyebabnya, bahwasannya elektron itu memiliki lintasan atau yang disebut dengan kulit itu kan, dimana kulit itu tersebut memiliki energi, sehingga kenapa elektron tidak dapat jatuh ke inti atom karena adanya energi dari elektron atau kulit tersebut gitu kan ya. Kemudian tetapi kelemahannya karena terjadinya eksitasi itu tadi kan, ketika eksitasi di situ tidak bisa menjelaskan spektrum dari pergerakan elektron itu oleh mekanika kuantum. Di situ istilahnya dia dijelaskan bahwa ternyata kita tidak bisa menemukan secara pasti di mana letak elektron itu. Yang bisa ditentukan yaitu kebolehjadian dalam menentukan elektron gitu. Oke, itu adalah model perkembangan model atom yang hanya perlu kalian ketahui gitu. Oke, sekarang kita masuk ke lambang atom. Tadi sudah dijelaskan bahwa atom itu ada elektron, ada proton, dan ada neutron gitu kan. Pada permodelan Rutherford sudah dijelaskan bahwa ada elektron yang mengelilingi dan inti atom yang memiliki proton serta neutron atau atom yang bermuatan netral gitu kan. Elektron dilambangkan E, muatannya negatif, penemunya adalah J.J. Thomson, sedangkan proton lambangnya P, memiliki muatan positif yang ditemukan oleh Goldstein, sedangkan neutron berlambang N ya kan, muatannya adalah netral, penemunya adalah Chadwick gitu.
Kayak lambang atom. Sebenarnya ada yang namanya tabel atau sistem periodik unsur. Di sini dijelaskan bahwa ada hidrogen, ada B. Nah, penemuan-penemuan ini tidak semata-mata ditemukan, dia biasanya ditentukan berdasarkan sifatnya dalam satu golongan, bisa ditentukan berdasarkan sifatnya atau konfigurasi elektronnya, gitu kan. Nah, uh, dari model atom atau dari sistem periodik unsur itu, gitu kan. Misalnya saya ambil contoh di sini yang saya lingkari adalah H ini, gitu kan. H ini kalau kita lihat secara detail gitu kan, ada H, ada 1, ada 1,008. Seperti apa sih ini? Gitu kan. Di sini jelaskan gitu kan. Ada A, X, Z di mana A itu dia sebagai nomor massa. Ya kan, kalau misalnya di sini saya letakkan di atas, ya kan, kalau di dalam tabel periodik biasanya dia diletakkan di bawah gitu kan. Kebalikannya biasanya ada juga yang diletakkan di sini gitu. Jadi A ini sebagai nomor massa. Nomor massa ini diperoleh dari jumlah proton ditambah dengan neutron gitu. Artinya proton ditambah neutron dia akan menghasilkan nomor massa ini gitu kan. Kemudian Z-nya itu apa? Z-nya di sini sebagai nomor atomnya gitu. Biasanya kalau di tabel periodik letaknya ada di atas gitu kan. Nah, nomor atom itu digunakan untuk menentukan jumlah proton dan jumlah elektron, tetapi elektronnya harus dalam keadaan netral gitu. Jadi kalau misalnya kalian melihat di dalam tabel periodik ada H, ada 1, ada 1,008 gitu kan, satunya di sini itu sebagai nomor atom, 1,008-nya ini sebagai nomor massa. Nah, nomor atom digunakan untuk menentukan jumlah proton dan jumlah elektron dengan syarat dia harus dalam keadaan netral itu kan, sedangkan 1,008 ini diperoleh dari nomor massa di mana ditentukan berdasarkan jumlah proton ditambah neutron, sedangkan X di sini yaitu hanya ini, artinya dia atomnya itu gitu. Oke, dalam keadaan ion gitu kan, jadi di dalam keadaan ion maka yang berubah hanya jumlah elektronnya gitu kan. Jadi kalau misalnya di dalam tabel periodik tidak ada, tetapi kalau misalnya karena atom itu bisa berubah ion gitu kan, jadi ada yang namanya muatan positif, ada yang muatan negatif. Kalau muatannya dia positif ya kan, muatannya di sini dia positif, dia artinya melepas elektron ya kan. Sama dengan untuk menentukan elektronnya tadi kan, karena Z itu berdasarkan proton untuk menentukan proton dan untuk menentukan jumlah elektron. Tapi bagaimana kalau misalnya dia memiliki muatan atau dalam keadaan ion, berarti yang berubah hanya jumlah elektronnya gitu kan. Muatan positif dia melepas elektron, kalau muatannya negatif dia menangkap elektron. Muatan positif untuk melepas elektron menentukan elektronnya dengan cara Z dikurangi M, berarti Z dikurangi M kalau muatannya positif. Kalau muatannya negatif ya kan, muatan negatif dia menangkap elektron di mana E-nya sama dengan Z plus M, atau untuk menentukan jumlah elektronnya yaitu dengan cara Z ditambahkan dengan M. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dari lambang atom tadi gitu kan. Misalnya di sini saya punya 23x11 gitu kan. Disuruh menentukan neutron, proton sama elektronnya. Bagaimana kita menentukan neutron, proton dan elektron dari lambang atom yang ada? Oke, misal di sini tuh neutron itu kan N itu sama dengan neutron gitu kan. Kita menentukan neutron, kalau misalnya A itu sama dengan proton ditambah neutron, berarti kalau kita mau menentukan neutron itu sama dengan apa? Sama dengan A dikurangi P gitu kan. Ya, kalau A itu sama dengan proton ditambah neutron, berarti kalau kita mau menentukan neutron itu berarti A kemudian protonnya pindah ke sini, A dikurangi P gitu kan. Berarti kita bisa menentukan neutron dari lambang ini gitu kan. Kita harus tahu dulu A-nya berapa. Di sini ternyata A-nya adalah 23 gitu kan. Berarti di sini saya tulis 20 23 23, kemudian
P-nya berapa? P itu adalah proton. Proton itu bisa ditentukan berdasarkan nomor atom, gitu kan ya. Proton bisa ditentukan oleh nomor atom. Protonnya di sini 11 dikurangi 11 berarti kan sama dengan 23 dikurangi 11 itu sama dengan 12, gitu kan. Berarti neutronnya sama dengan 12. Protonnya berapa? Protonnya ada 11. Elektronnya juga ada 11 gitu. Kenapa bisa 11? Karena pada lambang di sini kan Z-nya sebagai nomor atom gitu kan. Nomor atom dapat ditentukan dapat dibuat untuk menentukan jumlah proton sama jumlah elektron gitu. Kemudian di sini ada lambang juga disuruh menentukan neutron. Ingat, neutron itu ditentukan dari A dikurangi P. Berarti di sini A-nya adalah 31 ya kan, dikurangi P-nya ada 15. Berarti 31 dikurangi 15 berapa? Sama dengan 16 gitu. Protonnya berapa? Proton itu dapat ditentukan berdasarkan nomor atom ya kan. Berarti nomor atomnya di sini berapa? 15. Berarti protonnya adalah 15. Kemudian elektronnya berapa? Elektronnya juga 15 ya. Contoh lagi, gimana kalau misalnya dia memiliki muatan? Muatannya seperti apa? Muatan seperti ini. Kalau muatannya positif, artinya dia melepas elektron. Dan untuk menentukan elektronnya dari Z dikurangi M. Kalau muatannya negatif, artinya dia menangkap elektron. Elektronnya sama dengan Z dikurangi M. Kita menentukan di sini energi. Dan dapat ditentukan masih sama, yaitu A dikurangi P. Jadi untuk N itu tidak ada perubahan apabila dia memiliki muatan. Berarti neutronnya sama dengan berapa? Tetap 23 dikurangi 11 sama dengan 12 gitu kan. Kemudian protonnya berapa? Proton itu sama, nggak ada masalah. Proton itu tetap ditentukan berdasarkan nomor atom. Berarti protonnya sama dengan 11. Yang berbeda itu adalah letak pada elektronnya. Elektronnya itu dia memiliki muatan ya kan. Muatannya dia, kalau muatannya dia terdiri dari muatan positif artinya melepas elektron. Untuk menentukan itu Z dikurangi M. Z nya tadi kan 11 ya kan, karena dia muatannya positif, Z dikurangi M, Z dikurangi 1 sama dengan 10 gitu. Kenapa bisa 1? Karena di sini muatannya adalah plus 1 gitu kan. Kalau muatannya plus 1 berarti 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Bagaimana kalau muatannya dia negatif? Kalau muatannya dia negatif gitu kan, untuk menentukan neutron yaitu A dikurangi P. A nya di sini 32 berarti ditulis di sini 32 dikurangi P nya adalah 16 berarti N nya sama dengan berapa? 16 gitu kan. Protonnya itu ditentukan berdasarkan nomor atomnya. Nomor atomnya masih 16, berarti sini juga 16. Elektronnya, nah karena elektronnya pada lambang ini dia memiliki muatan negatif 2 ya kan, berarti untuk muatan negatif menangkap elektron dengan rumus Z plus MZ nya tadi adalah 32, maaf, Z nya adalah 16, kemudian plus muatannya berapa? Muatannya adalah 2, sehingga 16 ditambah 2 sama dengan 18. Elektronnya adalah 18 gitu. Oke, ini adalah lambang atom serta contoh-contoh soal.